Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Kita semua masih berada dalam lindungan Allah SWT. Anak-anak, biar kegiatan kita pagi ini menjadi berkah, ilmu yang kita dapatkan berkah, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, untuk itu Bapak minta Tamudin ya. Bisa ya, Pak. Tamudin? Ya Pak Guru. Ya, silakan Tamudin. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, amin. Makasih ya, Tamudin. Ya, Pak. Ada yang tidak hadir hari ini, anak-anak? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Semua masih semangat ya. Masih pada rajin-rajin. Oke. Nah, sudah siap tuh belajar hari ini? Iya, Pak. Masih semangat kemerdekaan, siap. Semangat? Masih semangat merdeka ini, Pak. Semangat 45 Pak Guru. Oke. Semangat, Pak, semangat. Oke. Pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang pengertian teks prosedur dan ciri-cirinya. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu teks prosedur? Saya, Pak. Nah, oke, Rimi. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Ah, bagus. Ada lagi? Saya, Pak. Nah, Roslia. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang melakukan sesuatu. Iya, bagus. Nah, dua jawaban tadi itu sudah sama-sama benar. Jadi, teks prosedur adalah teks yang menunjukkan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang jelas dan teratur untuk menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Oke, masih pada ingat semua ya. Oke, baik. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian dan ciri teks prosedur, hari ini kita akan menelaah struktur teks prosedur dan berlatih menulis teks prosedur yang benar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama nanti kalian diharapkan bisa mengurai struktur teks prosedur, itu yang pertama. Kemudian diharapkan anak-anak bisa menelaah teks prosedur dari segi strukturnya. Kemudian nanti terakhir anak-anak diharapkan bisa menulis teks prosedur dengan baik dan benar. Nah, oke. Jadi sebelum kita membahas materi ini, Bapak mau tanya dulu sama anak-anak. Kemarin itu kan kita libur, tanggal 17 Agustus. Nah, itu kita memperingati hari apa, anak-anak? Hari kemerdekaan, Pak. Iya, betul ya. Hari kemerdekaan. Ya, lebih semangat supaya kita lebih menjiwai mengisi kemerdekaan ini. Ya, ada baiknya kita sama-sama menyanyikan lagu Merdeka. Setuju, anak-anak? Setuju, Pak. Guru. Oke. Kalau setuju, Bapak minta siapa ya? Hania ya. Hania bisa Ya, pimpin Pak. lagunya? Hafal semua? Bisa, Pak. 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 Ya, oke. Yang semangat ya menyanyinya. Iya, Pak. Ya, mulai Bu. Iya, Pak. Hania, ya. Dengar ton. 17 Agustus tahun 45. 1, 2. Ya, bela negara kita. Bagus, tepuk tangan semua. Iya.
Hebat, masih pada hafal semua ya. Ada yang tidak menyanyi tadi itu, Pak? Siapa yang tidak menyanyi, Ali? Ada Ali. tadi itu, Pak. Ya, Mengantuk, Pak. ya, mungkin mengantuk Pak ya. Ali tidak menyanyi. Nyanyi tadi, Oke. Pak. Dengar suaranya. Sekarang Bapak akan bagikan bahan Pak ajarnya, Ali, Pak, ada tidak? LKPD-nya ya. Nanti silakan dipelajari. Iya, Nanti Pak. di situ akan ada latihan-latihan yang harus kalian kerjakan. Nah, ini Bapak bagikan ya. Iya, Pak. Oke, sudah. Semua dapat ya? Sudah semua ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video. Nah, nanti anak-anak itu simak dengan baik apa saja yang ada dalam video tersebut ya. Mana nih? Ya, sabar ya. Pak. Nah, sudah muncul videonya? Sudah. Nah, sekarang simak baik-baik ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Balik dulu, nanti ada jemput kemana? Oke, sudah dilihat ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Apa mau tanya? Nah, berdasarkan video yang sudah kalian lihat, apa saja yang kalian lihat? Kue-kue Kue tradisional. tradisional, Pak. Ya, iya ya. Negara Banda. Nah, Ada apa bolu lagi? kukus tadi saya lihat, Pak. Bolu Onde-onde. Jaket, Lagi. Susuru, Ada Pak. kue Susuru lapis. tadi kalau bahasa di kampung Ada saya itu susuru, Pak. cucur. Terus, Kue enak, Pak. apa lagi? Ada. ada soki, Tradisional. Nah, itu tadi video jajanan khas Tradisional. Kendari ya. Nah, itu di Kendari. Nah, bagaimana di sekitar kita di sini, di khususnya di Kecamatan Konawe ya? Nah, apakah masih ada jajanan-jajanan tradisional seperti itu? Masih ada, Pak. Ya? Ada. Pak. Masih ada, Pak. Sudah tidak ada? Masih. Masih ada di dekat rumahku, Pak Guru. Ya, Saya juga ada di kampungku itu, Pak Guru. ya. Nah, itu Saya mau menjual, Pak. iya. Nah, itu jajanan-jajanan yang muncul tadi itu ya belum tentu menjadi ciri khas daerah kita. Nah, bisa saja itu menjadi ciri khas dari daerah lain. Ya, hanya mungkin karena sudah lama ini sehingga sudah sangat familiar dengan kita. Nah, sekarang Bapak mau tanya, ada yang pernah dengar nama makanan obaku? Tidak, Tidak Pak. pernah, Itu, Pak. Pak. Pernah, tidak Pak. pernah, Pak. Pernah ya? Tidak pernah. Pak. Sako-sako ada yang pernah dengar? Tidak, Pak.
Pernah dengar Tidak, Pak, Pak. tapi belum Makanan pernah apa lihat. itu, Pak? Nah, ini yang ingin Bapak jelaskan. Nah, dua makanan yang Bapak sebutkan tadi itu adalah makanan khas daerah Tolaki. Nah, yang sekarang itu sudah tidak pernah lagi kita lihat. Nah, artinya sekarang itu makanan seperti itu yang menjadi ciri khas daerah suku Tolaki itu sudah tidak ada. Jadi dua makanan itu terbuat dari tepung sagu, ya, terbuat dari tepung sagu. Nah, makanya tadi saya tanya, sudah tidak ada yang tahu, berarti memang makanan ini sudah mulai langka. Zaman old. Nah, Zaman Bukan tua itu, papeda Pak Pak. Guru, ya, bukan papeda. bukan lain, papeda Ada lain. sinonggi. Nah, Oh. ini bentuknya ya seperti ya apa ya, teksturnya seperti sagu yang sudah dihaluskan, sagu kering yang sudah dihaluskan. Ya. Jadi masalah yang ini sengaja Bapak sampaikan bahwa ini merupakan suatu masalah ya, suatu masalah bahwa daerah kita ini sudah mulai melupakan yang namanya makanan khas. Nah, buktinya kalian saja generasi sekarang itu sudah tidak tahu apa yang namanya makanan tadi. Nah, selain makanan tadi ada lagi yang kalian ingat? Daerah apa? Onde-onde. Nah, itu onde-onde di semua tempat ada. Yang maksud saya yang khas makanan suku Tolaki. Sinonggi, Pak Guru. Nah, sinonggi ya. Oke, ada lagi? Nah, masih pada bingung ya? Ya, ingat ya. Iya, Pak. Nah, untuk Iya, itu Pak. Bapak nanti akan bagi kelompok. Nah, tugas kalian dalam kelompok itu nanti kalian mendiskusikan makanan-makanan apa saja yang ada di sekitar kita itu yang menjadi ciri khas daerah kita yang sekarang itu sudah tidak ada. Ya. Nah, Ya Pak. itu Bapak langsung saja ya bagi kelompoknya. Untuk kelompok 1 hari ini, apalagi hari ini, Siti Roslia, Ali Mursalin, dan Hasni. Oke. Udah ya. Pak. Untuk kelompok 2, Hania, ya, Trisnawati, Hairudin, dan Anita. Oke, sudah semua ya? Iya, Pak. Oke. Pak. Jadi sebelum kita mulai diskusinya, Bapak ingin menunjukkan sesuatu. Nah, tahu apa yang Bapak pegang ini? Mie instan Tahu, Pak. Hah? Mie Indomie. instan Pak. Nah, ini memang Apa familiar Indomie? sekali. Kalau ini pasti semua orang tahu. Ya. Nah, pertemuan lalu Iya, kan Pak. Bapak sudah tugaskan untuk membawa mie instan. Nah, mana Bapak mau lihat? Ada yang sudah bawa? Sudah habis dimakan, Pak. Ya? Ada, Pak. Sudah dimakan. Ada, Siapa Pak. yang bawa? Tahat. Ya? Ya, Hania. Cuma satu, cuma Hania. Ada juga Yang lainnya sudah Pak. habis dimakan, Pak. Cuma Hania. Iya, Pak. Pak Aduh, Samudin tadi di tasnya dimakan. saya lihat, Pak. Bawa. Dimakan ya. Bapak suruh bawa itu untuk Ada juga pasar mie sedap. Samudin. Mie sedap. Bagus. Nah, kenapa Bapak suruh bawa ini ya? Nah, ini bukan Bapak mau suruh makan ya. Nah, mie instan ini juga kan tidak boleh kita sering-sering makan ya. Nah, boleh tapi sekali-sekali. Nah, yang ingin Bapak tunjukkan coba dibalik ya, coba dibalik mie instannya. Nah, sekarang lihat di belakangnya. Ya. Ada Ya, apa Pak. di belakangnya?
Ada cara Cara memasak. Cara memasak. Apalagi? Cara penyajian. Iya, atau mungkin bisa Hania bacakan ya. Ya, Pak. Ya. Coba, mari. Cara penyajian. Iya. Rebus mie dalam 400 cc atau 2 gelas air mendidih selama 3 menit sambil diaduk-aduk. Sementara masak, siapkan campuran bumbu, minyak bumbu, dan cabai bumbu dalam mangkuk. Tuangkan mie yang sudah matang beserta kuahnya ke dalam mangkuk dan aduk dengan bumbu hingga merata. Taburkan bawang goreng dan mie lezat siap untuk disajikan. Nah, bagus ya. Makasih ya Hani ya. Ya, Nah, Pak. itu tadi sebenarnya apa? Ya. Yang baru dibacakan tadi Hani apa? Prosedur membuat masakan mie, Pak. Ya. Petunjuknya apa buat Dalam memasak? rangka memasak mie. Apa yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang teks? Prosedur. Iya, betul Prosedur. ya. Prosedur. Betul. Jadi itu yang ada di balik bungkus mie instan itu salah satu contoh teks prosedur sederhana. Itu sudah sering kita lihat tiap hari ya, hanya mungkin kita tidak sadari bahwa itu adalah teks prosedur. Nah, makanya anak-anak perhatikan baik-baik materi hari ini. Nah, nanti akan Bapak tugaskan ya, nanti di akhir pelajaran kita akan menulis teks prosedur yang baik. Nah, nanti yang hasil pekerjaan kelompoknya paling bagus, nah ini Bapak sudah siapkan, bisa dibawa pulang. Hore. Nah, kebetulan Bapak sudah siapkan itu 5, kebetulan satu kelompok 5 orang ya pas ya. Ya, oke. Semuanya saja, Pak. Biar kalian lebih paham tentang teks prosedur, bagaimana nanti kita menelaah strukturnya, nanti Bapak akan tunjukkan lagi ya, tunjukkan materinya tentang teks prosedur, ya. Sabar ya. Silakan disimak baik-baik, menulis dan memperagakan teks prosedur. Tapi memperagakan ini belum ya, nanti di pertemuan berikutnya. Nah ini, coba lihat, ini struktur teks prosedur. Tapi bisa dibaca ya. Bisa, Pak. Nih, yang pertama itu ada judul. Ya, kemudian tujuan penulisan, kemudian bahan atau alat, kemudian langkah-langkah atau tahapan. Nah, inilah 4 struktur teks prosedur. Selanjutnya kita bahas satu persatu ya, mulai dari judul. Nah, ini bisa berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Ya, dapat berupa cara melakukan, menggunakan atau membuat sesuatu. Nah, ini contoh judul seperti ini. Cara membuat sinonggi. Nonggi. Ada tadi yang sudah sebutkan sinonggi ya. Kalau Pak Iya, Pak. Tamudin bilang tadi papeda, itu papeda untuk di daerah Maluku ya. Kalau untuk daerah kita di sini namanya sinonggi. Nonggi. Ya. Oke. Apa yang kedua tadi? Struktur yang kedua? Tujuan. 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 Ya. Tuh, atau pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Itu dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Nah, dapat juga berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Nah, ini contohnya. Nah, jadi setelah judul, sebelum masuk di langkah-langkah, ya biasanya ada seperti ini. Ya, dituliskan
makanan khas suku Tolaki yang terbuat dari tepung sagu ini membutuhkan keahlian tersendiri dalam pembuatannya. Nah, untuk itu mari perhatikan cara membuatnya. Jelas ya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke, kita lanjut di unsur yang ketiga atau struktur yang ketiga. Nah, ini. Pak, tadi yang ketiga, anak-anak? Bahan dan alat. Atau alat, ya. Nah, nih, dapat berupa daftar atau rincian. Ya, dapat juga berupa paragraf. Nah, pada teks prosedur tertentu, misalnya prosedur melakukan sesuatu, itu tidak diperlukan bahan dan alat. Nah, jadi teks prosedur yang berisi cara melakukan sesuatu itu biasanya tidak ada unsur ini, ya. Tidak ada unsur bahan atau alat. Ini biasanya hanya ada pada cara membuat sesuatu. Teks prosedur cara membuat sesuatu. Biasanya ada struktur ini. Oke, kita lanjut ya. Iya, Pak. Maaf ya anak-anak, Bapak lagi batuk. Oke, Pak. langkah yang keempat adalah, atau struktur yang keempat adalah langkah-langkah atau tahapan. Ini harus dengan Dalam membuat. urutan yang benar ya, harus dengan urutan yang benar. Itu bisa berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran. Nah, biasanya itu kita kasih nomor. Ya, ada juga yang tidak ya, ada yang biasa kasih nomor, ada yang tidak. Yang bisa berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan. Nah, misalkan langsung saya di pertama, ini, kedua, ini, ya itu tidak diberikan lagi penomoran, tapi menggunakan kata-kata seperti ini. Itu juga bisa. Nah, juga bisa juga berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu. Nah, misalkan sekarang, setelah itu, lalu, dan sebagainya ya. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti ini ya. Didihkan air. Nah, ini langkah menggunakan nomor ya, penomoran ya. Yang pertama didihkan air. 2, tuangkan sagu secukupnya ke dalam loyang. Lalu tambahkan air biar sagunya sedikit encer. Ketiga, dan seterusnya ya sampai langkah-langkahnya selesai. Nah, oke. Nah, Bapak lupa tadi ya yang di bagian bahan. Ini contohnya ya, bagian bahan tadi, bahannya ini tepung sagu. Nah, air mendidih. Ya. Nah, alatnya itu bisa berupa loyang ya, loyang atau baskom kecil. Nah, kalau dulu ya orang-orang dulu asli suku Tolaki itu loyangnya itu pakai kayu ya. Untuk membuat sagu ini Iya, Pak. terbuat dari kayu. Apa namanya Nana? Ada yang tahu? Ya? Ada yang tahu? Odula, Pak Guru. Ah, betul Hania ya. Odula, namanya odula. Tapi sekarang itu sudah jangankan ya makanannya, tempat untuk membuatnya pun itu sudah mulai punah, mulai tidak ada ya. Nah, demikian nih spatula ya untuk mengaduk ya. Untuk mengaduk tepung sagunya ya sehingga bisa menjadi sinonggi. Nah, kalau dulu itu namanya itu Tambelo. terbuat dari kayu. Apa namanya Hania? Tambelo, Pak Guru. Ya, tambelo ya. Sekarang masih lihat seperti itu? Masih Ada, Pak Guru. Masih ada, hanya odula saja yang sudah mulai ya Punah. punah ya, tergantikan oleh bahan plastik. Nah, ini dia contoh teks prosedurnya. Ya, ini entah kenapa tampilannya seperti ini ya, dia teracak. Ya, oke, tapi yang penting bisa dibaca ya. Oke, Bisa, ini Pak. contoh teks prosedurnya seperti ini. Nah, itu sudah ada juga di LKPD masing-masing ya, sudah ada di LKPD masing-masing yang Bapak bagikan, sudah ada yang Iya, Pak. ini tadi ini judulnya ya,
cara membuat sinonggi, ini pengantarnya atau tujuannya, ini bahan dan alatnya, ya. Nah, ini cara membuatnya. Langkah-langkahnya seperti ini, ya. Nah, ini ada yang terpotong ya. Oke, tapi nanti lengkapnya kalian bisa lihat di LKPD masing-masing. Ya, Pak. Oke. Stop dulu ya. Oke. Jadi semua sudah lihat ya. Jadi Sudah, Pak. di slide tadi itu atau nanti lihat di LKPD-nya itu ada contoh teks prosedur cara membuat sinonggi. Nah, apa Nana masih suka makan sinonggi di rumah? Masih, Masih, Pak. Pak. Iya, ya. Dipertahankan ya, dilestarikan itu budaya kita. Nah, setelah melihat tayangan materi tadi, tentu kalian akan semakin paham ya, semakin paham bagaimana cara menelaah dan menulis teks prosedur. Nah, karena tadi sudah diuraikan ya, dijelaskan pula tentang teks prosedur, struktur teks prosedur. Nah, sekarang Bapak persilakan anak-anak diskusikan. Coba anak-anak diskusikan hubungan teks prosedur dengan masalah yang sudah dikemukakan tadi di awal pelajaran ya. Tentang kelangkaan makanan khas suku Tolaki ya. Silakan didiskusikan ya di tiap-tiap kelompok. Kira-kira apa hubungan teks prosedur ya yang akan kita pelajari hari ini dengan masalah yang sudah kita angkat di awal pembelajaran tadi. Ya, silakan ya. Ya, Pak. Oke, ada yang sudah tahu? Ya, Saya, Pak. ya kelompok mana? Kelompok Dari 2 ya. Kelompok 2, Pak. 2 ya, silakan Tamudin ya. Jadi hubungan teks prosedur dengan masalah yang saya tahu yaitu 1, membuat teks prosedur cara membuat makanan. Oh iya ya. 2, salah satu cara menyelesaikan masalah dengan membuat teks prosedur. 3, mencari tahu makanan khas Tolaki lalu bikin cara membuatnya. Oh iya. Oke, ada yang lain? Ya. Kelompok lain, kelompok 1. Sudah Apa ya? diborong jawabannya Pak sama Tamudin. Oh ya, sama ya, kelompok 1, kelompok Iya. 2. Sama ya? Iya Pak. Pak Tamudin main borong-borong, Pak. Iya, Tamudin juga tidak mau kasih kesempatan kita juga. Emang Tamudin ya. Berarti secara Semangat. keseluruhan ya yang ada di pikiran anak-anak semua ya, berarti sudah sama ya bahwa hubungan antara masalah dengan teks prosedur bahwa salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah kelangkaan makanan tradisional tadi bisa kita lakukan dengan membuat teks prosedur ya, yang nantinya kita jadikan video tutorial sehingga bisa kita upload nanti di sosial media masing-masing. Nah, jadi kalau teks prosedurnya bagus ya, kita buat videonya juga bagus, cara kita menerangkan cara membuat, misalkan membuat sinonggi atau cara membuat obaku tadi ya. Nah, anak-anak buat videonya semenarik mungkin, nah orang lihat, nah orang akan mungkin bisa tertarik untuk membuat obaku atau sako-sako yang saya sebutkan tadi. Nah, bukan cuma sako-sako ya dengan obaku. Ya, mungkin bisa nanti anak-anak cari lagi makanan apa lagi yang menjadi ciri khas suku Tolaki yang sekarang ini sudah tidak ada. Ya. Nah, untuk itu
Bapak akan tugaskan kalian secara berkelompok menyelesaikan masalah ini ya. Itu dalam bentuk proyek ya. Nanti kalian akan melakukan ya penyelidikan di masyarakat. Kalau pulang nanti penyelidikan di masyarakat, nanti tanya-tanya orang tuanya ya. Orang tuanya, kakaknya, tantenya. Kira-kira ini obaku yang seperti apa? Nah, ini sako-sako seperti apa? Nah, nanti kalian akan cari tahu sendiri ya, cari tahu makanan apa saja, kemudian cara membuatnya, ya, oke ya? Ya Pak. Proyeknya itu ya bisa sampai nanti Bapak kasih waktu sampai 2 minggu ya, bisa ya. Penting hasilnya bisa ya semenarik mungkin. Oke ya. Jadi nanti kalian akan diskusikan bagaimana persiapannya ya, persiapannya untuk melakukan proyek ini, kemudian tahapan-tahapannya seperti apa, kemudian aturan-aturannya bagaimana ya. Nah, nanti juga Bapak akan terus bimbing dan pantau ya, Bapak akan tetap pantau nanti sampai di lapangan ya, Bapak tetap akan pantau perkembangan proyek yang sedang kalian kerjakan ini. Oke. Sekarang lanjutkan lagi diskusinya ya. Silakan lanjutkan lagi diskusinya. Silakan dikerjakan LKPD-nya tentang mengurai teks prosedur ya. Nah, dengan struktur teks prosedur. Ya, silakan ya. Silakan dikerjakan tugas yang di LKPD. Baik, ya. Bagaimana? Masih semangat anak-anak? Masih Pak. Jadi setelah tadi kalian sudah bisa ya menelaah struktur teks prosedur ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tujuan berikutnya, yaitu ya bagaimana menuliskan ya teks prosedur yang baik dan benar. Nah, sekarang kalian kembali diskusikan ya. Kalian diskusikan lagi mulai dari merencanakan ya. Kalian rencanakan, oh kita mau tulis teks prosedur tentang apa ya. Nah, kita mau buat sesuatu apa ya. Nah, gitu ya. Jadi kalian diskusikan sama temannya. Apa yang menarik untuk kalian jadikan teks prosedur. Ya. Oh iya Pak. Ya, silakan ya. Silakan dibuat langsung nanti ditulis ya teks prosedurnya. Ya Pak. Silakan. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Iya Pak. Oke. Nah, jadi Bapak sarankan ya lihat saja kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Pokoknya kegiatan yang dekat dengan kita. Kemudian kalaupun membuat sesuatu seperti makanan atau ya kerajinan tangan, ya upayakan yang dekat dengan kita, ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari. Jelas ya? Jelas Pak. Oke, silakan. Ada kesulitan yang ditemui? Tidak ada Pak. Ya, jelas ya, jelas. Ya. Jelas Oke. Pak, tidak ada Pak. Silakan. Kerja dengan baik ya. Ya Pak. Iya Pak. Oke. Ya, ini saya lihat nih, Hairudin ya. Oke, aktif juga ya. Terus aktif dalam kelompok. Oke, berdiskusi, jangan main-main ya. Ya Pak. Ya. Memang nakal itu Pak. Ya. Udah mencubit-cubit. Ya, jadi usahakan dalam kelompok itu kita berikan saran yang terbaik ya. Kalau kita Usahakan berikan saran dia tarik telinganya kita, Pak. ya. Kalau kita berikan saran dia tarik telinganya kita. Iya. Kelompok 2 banyak yang nakal itu Pak, kelompok Tapi 2 jangan itu. dibalas ya, jangan dibalas. Nah, kalau dibalas itu berarti sama saja.
Nah, Bapak kembali ingatkan ya, kalau berdiskusi itu harus aktif ya. Berdiskusi itu harus aktif. Nah, jangan Ya, Pak. temannya yang sibuk sendiri, jangan kamu sibuk sendiri main-main ya. Sudah, Pak. Oke, sudah ya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke, saya yakin Bapak yakin itu kalian pasti bisa ya. Nih, gampang ya. Pak. Tuh, sudah ada contohnya juga tadi ya. Dibungkus Indominya juga tadi. Kan Bapak sudah janjikan juga. Ini nanti Bapak kasih ya satu-satu. Lumayan untuk Sudah, Pak. ya. Pak, Sudah, Pak. Sudah selesai, Pak. Yang tidak Ya, yang sudah tidak semua ya. jangan kasih, Pak. Oke, sudah sama kelompok ya. Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. semua, Pak. Sudah, Oke, Pak. jadi nanti kalian akan bacakan saja ya. Nanti kalian akan Iya, bacakan saja Pak. hasil pekerjaan kelompok kalian. Oke, itu Bapak persilakan kelompok mana yang siap lebih duluan. Kelompok 2 dulu, Pak. Kelompok Oke, dua. Kelompok 1, Pak. Siapa yang akan wakili temannya? Kelompoknya? Saya, Pak. Herudin. Ya, Hania ya. Ya, Herudin silakan. yang nakal, Iya, Pak, yang Hania. nakal. Ya, kelompok satu dengar ya. Kelompok satu. Oke. Kalau Ya, begitu terima kasih, Pak. Saya mewakili kelompok 2 Oh. membacakan akan membacakan teks Aduh, prosedur rapat nih. kami, Pak, cara membuat pop ice. Kebetulan, Pak, saya penjual pop ice, jadi cepat. Bagus. Saya tahu Bagus. cara-caranya, Pak. Ya, Oke. yang pertama bahan-bahannya dulu ya, Pak. 1 bungkus pop ice rasa apa saja, kemudian susu putih, es batu, gula pasir, meses atau oreo untuk hiasannya, Pak. Kemudian 1 gelas air minum. Ya. Terus cara membuat, siapkan blender, masukkan air ke dalam blender, lalu tambahkan es batu secukupnya. Masukkan 1 bungkus pop ice, gula secukupnya, dan susu putih. Nyalakan blendernya sampai semua bahan tercampur merata. Tuangkan ke dalam gelas plastik ukuran 14 atau 16 ons. Taburkan meses atau oreo yang sudah dihancurkan sebagai toppingnya. Tambahkan sedotan dan siap untuk disajikan di siang hari yang lebih bagus, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Jadi apa yang ditampilkan tadi atau yang sudah dipresentasikan kelompok 2, Bapak rasa sudah cukup lengkap ya. Semua unsur-unsurnya sudah ada. Nah, yang lebih utama yang Bapak suka itu ya ini Bapak bilang tadi, cari yang lebih dekat dengan kita ya, dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, Hania tadi bilang kebetulan dia juga penjual pop ice. Ya, Nih, Pak. ya. Bagus ya. Oke. Bagaimana Pak, bantu dengan mamaku, Pak, menjual. Iya, bagus ya. Nah, bagaimana dengan kelompok 1? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, siapa yang akan Hasni yang wakili, Pak. Hasni, karena dia biasa itu bikinan itu, Pak. Layang-layang. ya, siapa Ali? Hasni, Pak. Hasni. Nih. Iya, biasa dia main layang-layang itu. Nah, Dia biasa melayang-layang, Pak. silakan dibacakan ya. Herudin. Pak. Hairudin. Oke, kalau begitu saya bacakan. Ya, Herudin. Nah, ini dari tadi Herudin main-main tapi sekarang berani bacakan ya. Oke. Yang berisi dia itu, Pak. Biasa Pak bikin layang-layang Pak di kampung Pak. Oh iya, bagus ya. Oke Pak, saya langsung bacakan saja Pak. Jadi prosedur cara membuat layang-layang. Yang pertama itu bahannya bambu, kertas minyak, benang, lem. Alatnya pisau atau gunting. Cara membuatnya, yang pertama itu siapkan bambu lalu diraut. Kedua, ikat bambu dengan benang. Ketiga, siapkan kertas minyak lalu digunting sesuai kerangka. Keempat, lem semua tepinya. Kelima, ikat layangnya dengan benang. Itu saja Pak. Layang-layang siap diterbangkan.
Yang lain sudah siap diterbangkan. Oke, ya, tepuk tangan juga untuk kelompok 1 ya. Bagus. Nah, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya tentang menulis teks prosedur. Nah, seperti yang sudah Bapak janjikan tadi ya, tapi sebelum itu nanti Bapak nilai dulu ya. Nilai dulu ya. Tapi sebentar ya. Nanti di akhir pelajaran Bapak Ya, sudah Pak. janjikan tadi di akhir pelajaran. Jangan dulu sekarang ya. Nanti Bapak bagikan semua kerja. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak, Saya, jelas. Pak. Ya? Saya, Pak. Oh, Nah, Sudah jelas, Pak. ya. Hania. Iya, Silakan. Pak. Apakah Pak tujuannya kita bikin apa namanya? Tujuannya kita membuat teks prosedur. Bagus sekali ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Dari tadi kita sudah pelajari tentang teks prosedur, cara membuatnya, cara menulisnya, ya. Nah, sementara tujuannya kita belum tahu untuk apa kita buat seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Nah, jadi tujuan kita membuat teks prosedur adalah untuk memberikan petunjuk, ya, agar seseorang bisa melakukan sesuatu dengan benar dan tepat. Juga bisa memudahkan seseorang dalam membuat atau melakukan sesuatu. Dengan teks prosedur yang kita buat, ya, orang akan terbantu, ya, dalam hal melakukan atau membuat sesuatu. Ya, kembali ke masalah tadi ya. Ya, jadi nanti jika proyeknya berhasil, dikerja dengan baik, nah nanti akan banyak orang yang akan terbantu dalam hal mengembalikan kembali jajanan atau makanan-makanan khas suku Tolaki. Oke. Jadi seperti sudah Bapak janjikan tadi ya, tidak perlu lagi kita berlama-lama, nanti kalian penasaran. Jadi akan Bapak umumkan ya. Nah, bagaimana perasaannya? Kira-kira siapa ini? Ya. Akan Bapak umumkan siapa kelompok mana yang paling bagus ya. Nah, kalau Bapak nilai tadi ya, ada satu kelompok yang lengkap, strukturnya lengkap, kemudian langkah-langkahnya juga sangat jelas ya. Nah, ada satu kelompok yang ada satu bagian atau satu struktur yang mungkin lupa dicantumkan ya. Nah, nanti kalian lihat sendiri. Setelah sendiri kalian sudah bisa menelaah ya. Kalian lihat sendiri. Itu Bapak umumkan jadi kelompok yang paling ya, yang paling baik pekerjaannya adalah kelompok deg-degan Pak. Kelompok selamat kelompok 2. Ya, hore. Jadi nanti silakan diambil ya, satu-satu ya. Pak. Diambil satu-satu. Buat Pak Tamudin saja, kalau jauh Hore. Ini Pak hadiahnya saya sudah ambil. Ya. Ya, oke. Nah, bagaimana Nana? Masih semangat ya di akhir-akhir Semangat, pelajaran ini? Pak. Masih semangat, Pak. Oke. Jadi sudah panjang lebar tadi ya, selama kurang lebih 2 kali 40 menit ya, hampir ya kita pelajari tentang struktur teks prosedur sampai kita menulis teks prosedur. Nah, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, silakan. Saya Pak, Ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa teks prosedur itu merupakan teks yang merupakan penjelasan tentang langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Kemudian teks prosedur memiliki struktur, yang pertama judul, kemudian tujuan, alat dan bahan, selanjutnya langkah-langkah dan cara pembuatannya. Oke, benar sekali ya. Berarti apa yang kita sudah pelajari ini benar-benar sudah dicerna dengan baik ya. Oke.
Bagus ya. Jadi Tidak, Sir. sebagai bahan referensi kita untuk pelajaran hari ini ya. Jadi kita sudah menguraikan struktur teks prosedur, kita sudah menelaah teks prosedur berdasarkan strukturnya, kemudian kita merencanakan penulisan sampai tadi terakhir kita menulis ya teks prosedur dan semua sudah bisa. Nah, hanya ada ya yang belum sempat kita lakukan yaitu menelaah hasil pekerjaan yang kalian buat ya. Jadi hasil pekerjaan yang kalian buat tadi itu belum sempat kita telah. Nah, itu akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya ya, berikutnya. Nah, untuk itu Bapak langsung saja berikan tugas ya. Untuk ini Bapak jadikan tugas untuk di rumah saja ya. Jadi tetap dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi pekerjaannya nanti itu silakan ditukar ya. Pekerjaan kelompok 1 diberikan ke kelompok 2, nanti kelompok 2 ke kelompok 1. Jadi masing-masing kelompok menelaah pekerjaan kelompok lain. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, jadi nanti hasil pekerjaannya nanti dikirim saja ya lewat grup WhatsApp yang kita sudah buat sebelumnya ya, supaya dapat memeriksa dan memberikan penilaian. Oke, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya ya, Bapak akan mendengarkan nanti sejauh mana perkembangan penyelidikan kalian ya terhadap proyek yang Bapak berikan tadi ya. Nah, jadi silakan cari terus informasi, cari terus data-data yang berkaitan dengan masalah tadi yang akan kalian kerjakan ya. Itu bisa pada orang tua ya, sama kakak, saudara, tetangga ya. Pokoknya siapa saja yang tahu tentang makanan-makanan tradisional khas suku Tolaki. Ya, Nana, baik. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini ya. Untuk itu karena di awal tadi kita sudah buka dengan doa. Nah, sekarang Bapak minta satu orang lagi untuk memimpin doa. Ali ya. Bisa Ali ya? Siap, Pak. Dan Ali pimpin doa. Ya, teman-teman, mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya. Jadi demikian anak-anak, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa terus belajar dan terus semangat ya. Bapak kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.